penting dalam forum ini. Yang pertama itu butuh konsisten dan komitmen, sehingga kita orang bisa menghasilkan sebuah keputusan bahwa itu benar-benar keputusan bersama dan akan kita orang melakukan bersama. Nah, oleh sebab itu kami dari BPD sangat berharap kita orang berkomitmen bersama. Jadi apa yang menjadi agenda orang di hari ini, yang jelas mungkin Pasek ya, kalau bisa diharapkan bisa disosialisasikan untuk tentang rapat ini sehingga Bapak Ibu bisa pahami dengan jelas. Sehingga ketika dibutuh sebuah kesepakatan itu memang benar-benar melahirkan sebuah keputusan yang punya komitmen dan konsisten. Nah, mungkin dari saya mungkin itu saja, dan terima kasih saya kembalikan kepada Pasek. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa memberikan arahan singkat kepada kita dan sedikit jelas kepada peserta musyawarah. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Dalam poin pembahasan ini saya sebagai sekretaris desa akan memberikan penjelasan secara transparansi kaitan dengan kondisi seperti apa sih sehingga kita harus gelar musyawarah desa khusus seperti ini, ya. Jadi dengar, saya akan pelan-pelan sehingga itu dengar kita benar dan kita pahami betul-betul, dan bagaimana harapan dari Pak Kades atau Ketua BPD, bagaimana kita orang bisa wujudkan satu komitmen bersama. Kalau memang kita orang tidak mewujudkan satu komitmen dan pemahaman secara bersama, maka ada konsekuensi tertentu yang bisa kita orang akan hadapi dan kita orang alami untuk desa, ya. Dalam hal ini kita orang desa itu ini, usaha desa dan lain, karena semua ini dampak ini semua dapat. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan permasalahannya ini itu kaitan dengan program yang melekat di dalam sumber dana desa, bukan ADD, bukan DBH. ADD, DBH tidak ada masalah. Yang jadi persoalan sini, permasalahan, yaitu program-program yang melekat di sumber penganggaran dana desa, ya, untuk tahun 2025, tahun kemarin. Jadi saya akan sekedar untuk memberikan laporan singkat bahwa supaya forum Bapak Ibu bisa tahu bersama, kita orang hanya bahas khusus untuk program yang ada dalam dana desa. Sini saya ada kasih kode untuk pembangunan, yaitu satu, pemeliharaan jalan usaha tani kebun Wayapan dan Wayamison 390 meter itu sudah terrealisasi, sudah dikerjakan, sudah selesai, ya. Nah, kemudian pembangunan deker 1 unit untuk RT 6. Nah, itu yang dimaksud ini akan Bapak Ibu tanya di mana itu, ya. Itu yang jalan mengenai di Sabu-Sabu, yang mengenai di tempat pembuangan sampah di sana. Itu ada mau bikin deker di situ, ya, ada mau bikin deker. Di situ ada jalan air, ada mau bikin deker. Nah, kemudian pembangunan rapat bahu jalan RT 3, 4 dan 5 itu sudah, ya, sudah dari kubur sampai di sana, di sana itu sudah.
sudah dilaksanakan. Terus pembangunan fondasi tepi jalan RT 2 85 meter. Nah, ini di RT 2 sini. Di satu ini titik ini satu sampai di apa ini setapak gereja di sana. Pagar gereja itu batas itu. Terus itu belum dikerjakan. Ya. Tadi dekat juga belum. Kemudian pembangunan saluran air RT 1 untuk pembuangan limbah keluarga 80 meter sudah dikerjakan, sudah selesai. Pengadaan jaringan internet, Starlink, WiFi, jadi sudah bisa akses sampai WiFi ini sudah akses di kantor, sudah di tahun kemarin. Kemudian untuk pengadaan bibit-bibit jagung hibrida dan telur apa itu sudah ya, itu sudah realisasi. Kemudian pengadaan ternak sapi tahun 2025 10 ekor sudah terrealisasi. 10 ekor sudah terrealisasi. Pembuatan kebun dan penanaman singkong Bumdes sana sudah. Pengadaan peralatan pengelolaan singkong sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita mengalami gagal salur dana desa tahun 2025 tahap 2 atau istilah dong bilang pemerintah pusat pangkas tongki anggaran itu semua seluruh Indonesia ini sampai di Kabupaten Halmahera Timur sampai orang di desa-desa termasuk orang desa Ekorima. Jadi dia mengalami gagal salur atau pemangkasan anggaran itu pada tahap 2 kemarin. Jadi tadi yang saya baca baca program-program tadi dalam dana desa 2025 tadi itu ada beberapa kegiatan program itu pembangunan itu ada 2 yang belum dilaksanakan. Kedua yang belum dilaksanakan karena itu ada pemangkasan anggaran, jadi 2 itu kita orang batalkan. Itu sesuai rapat bersama pemerintah desa dan RW dan BPD. Jadi 2 itu yang belum terlaksanakan. Terus berjalannya waktu dalam proses untuk pertanggungjawaban dana anggaran tahap 2 tahun 2025 kemarin dan kita orang masuk di penyusunan APBDes tahun 2026 ini itu kita diperhadapkan dengan program IRMAK dan non IRMAK namanya ya. Jadi program ini berjalan sudah dari tahun 2024 2025 itu kemarin 2025 ya masih realisasinya belum terlalu diteliti seperti apa sehingga orang tidak ada masalah. Tapi tahun ini itu realisasi tahap 2 tahun 2025 kemarin itu pusat menekankan program IRMAK yang masuk program IRMAK itu harus 100% realisasinya. Ternyata setelah diteliti 2 kegiatan tadi fondasi bahu jalan RT 2 tadi sama dekar RT 6 jalan naik ke tempat pembuangan ini sampah itu dia masuk IRMAK. Dia masuk IRMAK. Jadi itu harus kita orang realisasi di tahap 2. Itu harus realisasi. Sementara anggarannya tidak ada karena mengalami pangkas kemarin gagal salur ini semua dari pusat.
gagal salur, jadi kita orang desa ini kita orang batalkan untuk kegiatan itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang tak bisa salur itu di tahap 2 itu ini cuma karena barang sudah lewat ya sosialisasi. Itu posyandu, posbindu, KPM, guru sekolah minggu itu dorang Insentif. ya insentif, makanan tambahan apa itu tidak bisa salur, tidak bisa realisasi. Nah, kemarin tuh kalau kita dapat tahu ini keadaan ini dari awal di saat sebelum pencairan otomatis ada pihak-pihak yang penerima manfaat ini pasti akan korban. Dalam hal ini posyandu, posbindu, sampai insentif honor itu akan korban. Jadi kira-kira ibu-ibu berpikir juga. Berpikir kemarin kalau sampai aturan ini sosialisasi dari dinas PMD lebih awal, maka dong ibu-ibu honor dan apa itu insentif guru PAUD itu akan tidak bisa terbayar. Dan kita harus realisasi ini, 2 fisik ini. Jadi hari ini semua ini kita langsung terlanjur. Tinggal sekarang dituntut kepada kita, semua desa harus selesaikan. Itu orang dia berkisar di sekitar nilai sekitar 65 juta. Kalau desa-desa lain lebih dari kita orang. Tapi harus bikin. Mudah saudara, tapi harus bikin untuk dia punya ceritanya seperti ini. Ya. Cara sederhananya ceritanya seperti ini. Jadi orang ini ya kita dapat buku satu buku yang memang sangat keras. Nah, untuk itu dengan orang diperhadapkan kondisi seperti ini, saya dan Pak Kadis sampai beberapa minggu ini dapat solusi terakhir itu harus undang semua. Jadi RTW semua ya di pada perusahaan semua guru sekolah minggu. Bagaimana kita orang cari DP solusi untuk kita orang harus kerjakan itu 2 fisik itu. Jadi hari ini jangan sampai sebentar nanti terus bilang belum atau bagaimana rupa sampai kita harus kerja begini sudah DP kondisi harus begini. Habis apa mau bisa tanggung jawab sendiri Bapak Ibu. Bisa pasir saya bilang pasir itu merau. Tapi sih kalau lah oto bumdes kemarin buat kadang kita ini bikin kan bisa. Nah, terus DP kerja kembali untuk anggaran upah barangkali jangan sampai tahun suruh orang tuh harus upah mari kita orang kerja. Ya, DP itu saya terima kasih pandangan saya. Mungkin semen Pak Kades bisa tanggung jawab semen atau batu yang tidak ada di tempat desa sini, atau kalau bisa kumpul batu di tempat kita masing-masing ada batu sisa kita bakar di sana kumpul atau bikin mungkin seperti itu. Ya, jadi itu yang dia persoalannya kita orang sampai bikin pertemuan ini, musyawarah desa khusus ini, itu DP kendalanya itu. Nah, terus DP konsekuensi Bapak Ibu, kalau sampai kita orang tidak bisa ikut aturan yang ada ini, ya, itu sampai dana desa tahun 2026 ini korban dalam arti dong secara kasih kebetulan dana desa itu DP konsekuensi, DP hukuman itu dia, DP konsekuensi. Jadi coba kita berpikir, maksud itu kalau cuma fondasi itu dia banyak ini kan kalau desa banyak yang dengan teropol itu orang yang tak bisa tombas tercampur langsung bikin selesai. Kemudian DP kecil sana itu kita bikin kerja. Nah itu. Kalau kita antara laksanakan ini ibu-ibu, bapak-bapak, maka risikonya itu rantai dana desa tahun 2026
langsung terdapat itu dari konsekuensi. Makanya desa ini berlomba-lomba. Kasihan penerima manfaat BLT, ibu-ibu honor-honor, makanan tambahan, itu semua untuk masyarakat. Ya, jadi mungkin secara singkat nanti selanjutnya mungkin saya bisa tambahkan setelah berkembangnya forum ini bisa berkembang, kita saling melengkapi. Mungkin sementara dari saya yang saya bisa jelaskan kondisi yang kau hadapi seperti itu. Kalau ada yang belum paham lagi mau bertanya, silakan sebentar dalam forum ini. Baik, terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Desa, Ketua BPD dan semua Bapak Ibu yang hadir untuk bisa memberikan masukan spontan saja. Pak Kades, Pak Sek, Pak Ketua BPD, kalau saya serta resiko spontan coba. Kalau siapa mau ini silakan, jangan nanti di luar baru ini ya, tak boleh. Saya tahu tentang kondisi masyarakat. Jadi jangan sampai di luar baru mengeluh dibuka. Supaya coba kita sama-sama cari DP. Ya, tong kumpul doi kak untuk itu orang bagaimana di rumah itu nanti forum. Terima kasih, silakan. Ya, mungkin sebelumnya ada diperjelas lagi, ada kami minta tambahan masukan buah pikiran dari Pak Dwi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kehadiran saya di sini memang tidak diundang, tapi seyoganya saya datang juga harus di tengah-tengah. Saya tidak bela di desa, saya juga tidak bela masyarakat, tapi berkaitan ini perlu transparansi, keterbukaan. Nah, makanya kami hadir di sini juga ingin menyampaikan berkaitan risiko titik terangnya bahwa dana desa di tahun 2025 kemarin pemangkasan. Pemangkasannya di mana Ibu? Larinya nanti ada salahnya pembangunan gerai koperasi. Nah ini Pak Kades belum berpikir koperasi. Ini mau berpikir bagaimana penyelamatan desa punya hal yang salah satunya ini. Jadi begini Mbak, Ibu, Bapak, harapan saya ini harus betul-betul bisa solusi. Solusi berarti ada tindakan. Kalau yang disepakati harus tindakan. Tindakannya apa? Salah satunya tadi begini. Kalau berkaitan tentang penyelamatan, ini kan tadi Pak Kades dengan BPD yang sampaikan terkaitan bagaimana menyelamatkan desa. Salah satunya 2 kegiatan infrastruktur yang tadi disampaikan gorong-gorong dengan rabat itu harus diselesaikan. Kan begitu. Ini yang tadi Pak Kades anggarkan tadi kan kurang lebih 65 juta ya. Ini kecil. Desa lain itu lebih besar. Mereka punya tanggung jawab. Kurang lebih ada yang 100 lebih. Nah mereka pusing ini. Bagaimana cari uang 100 lebih. Kan begitu. Desa ini bisa 65 juta itu bisa dibijaki dengan cara apa? Kesepakatannya ibu-ibu mau seperti apa? Kan begitu. Mau sumbang pasir kah? Sumbang batu kah? Mau tenaga kah? Maupun doi. Silakan mau disepakati. Kan begitu. Yang penting barang ini diselamatkan dulu. Kan begitu. Karena ini salah satunya tadi tuh tahun ini kan yang di KPM Posyandu ini kan sudah dipangkas habis. Tidak ada untuk namanya penyaluran lagi nih. Otomatis ini ibu-ibu tahun ini kering, tong ika puru nih, kan begitu. Tapi ingat-ingat bahwa kita mau selamatkan desa 2026, salah satunya harus selesaikan 2 kegiatan ini, kan begitu. Harapan saya sebentar ini ada solusi yang terbaik. Begitu. Keluar dari sini berarti solusi. Kalau memang partisipasi dari masyarakat, swadayanya masyarakat, tenaga silakan. Berarti bapak-bapak nanti yang kerja boleh. Batu silakan, pasir silakan. Cuma 2 kegiatan kan begitu. Tapi desa lain, mohon maaf Bu, contoh Binagara kayak begitu. Lebih parah dari ini. Itu yang setengah mati. Nah, harapannya ini kecil ya bisa dibantu lah. Maksudnya pasti bisa mencari jalan solusinya. Kan begitu. Kenapa desa di tahun 2006 sampai bulan ini belum ada yang cair? Belum ada yang cair dana desa. 1 kabupaten baru 1 desa di kecamatan di Buli sana. PK Ulang. Itu baru 1 desa. Baru gaji aparatur desa, yang lain-lain belum.
Nah, bagaimana supaya ini dia cepat, bantu pemerintah desa dengan BPD ini, selesaikan sama-sama. Kalau mau gotong royong, mari gotong royong sama-sama begitu. Pasti di sini nggak akan terbeli sudah, tinggal mau ambil toh, tinggal cari batu, tombak kumpul di mana. DP tenaga sama-sama. 1 hari akan selesai barang itu. Maka harapan saya yang mungkin ibu-ibu tadi DP bapak belum hadir, sampaikan di suaminya, kan begitu. Jangan sampai ibu bercerita lain, nanti ibu suami bercerita lain. Tara jadi barang ini kalau begitu. Sampaikan hasil kesepakatan di forum ini di suami-suami ibu ya. Seperti itu ya. Mungkin tambahnya itu dulu, nanti kita cerita-cerita lagi selanjutnya di forum bersama ini sudah. Begitu. Silakan Pak. Lanjut saja sudah. Terima kasih Pak Beni. Sangat bagus memberikan pemikiran, pandangan, saran. Sudah lebih sedikit demi sedikit Bapak Ibu lebih memahami kondisi yang ada ini. Tujuan masuk dari forum ini. Baik, yang lain silakan. Ya, Pak Wakil. Baik, makasih atas waktu. Saya mungkin langsung saja untuk menyangkut dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, rapat di hari ini adalah sebuah dilema dalam artian bahwa kita orang di desa ini ada punya persoalan, ada masalah. Dalam artian, kita punya masalah ini kemarin. Yang pertama, justru karena ada pemangkasan anggaran, pada akhirnya 2 program ini kita suspending. Nah, setelah kita orang suspending, program Irma ini dia masuk. Dan dia masuk program yang 2 kita pending itu perlu harus masuk di program Irma. Nah, ini yang perlu harus kita garis bawahi supaya paham dari dengan ibu agar supaya dokter bertanya-tanya. Jadi program itu saudara ada doi. Masih untung lagi kita orang ini pemerintah desa ini belum kerja. Tapi kalau besok kerja terjadi sama di negara darah itu. Pak Dwi? Karena besok kerja anggaran besok keluar. Untungnya kita orang karena kita pending itu anggaran itu program itu 2 program tadi. 1 deker dan fondasi jalan yang kedua RT2 ini. Itu kita pending. Jadi tinggal bagaimana hari ini kita orang atur pada dia karena ini tarada DP doi. Ini supaya kita jelaskan ya, supaya kita paham semua. Tarada DP doi ini tinggal yang kita panggil kemarin musyawarah sama-sama dengan ini. Lah bagaimana kita bekerja pada itu barang itu menyelamatkan untuk kita mau kasih cari kita pedoi ini tahun 2026 ini. Begitu supaya kita mengerti. Lalu jangan kita putar-putar ke sana kemarin agar kita paham karena kalau kemarin keterlanjuran dari aparat desa ini dosa salurkan itu anggaran sebenarnya bukan pada porsinya tapi dosa kasih keluar. Yang pertama tadi itu puspinu, pusandu, guru-guru honor guru dosa kasih keluar sebenarnya itu bukan ke situ, harus ke program ke sini, ke 2 program ini, tapi karena terlambatnya program yang disampaikan oleh DPMD kepada pemerintah desa, pada akhirnya pemerintah desa itu terlanjur menyalurkan anggaran itu. Akhirnya kita orang semua taboto, bukan persoalan desa yang taboto. Kita orang yang taboto semua karena nantinya DPI Bas kenal semua dari semua desa, semua masyarakat dan para aparatur desa yang ada di desa Korino ini. Karena kita nantinya tarap cairan, begitu DP cerita. Jadi hari ini kalaupun kita semua mengerti bahwa kita atur pada hari ini bagaimana menjadi kesepakatan itu, barang itu kita harus kerja karena kemarin ada rapat pertama, rapat perdana itu Pak Kades so bilang bahwa semen Pak Kades yang tanggung. Pak Kades bantu lah. Ya, Pak Kades bantu. Nantilah kemudian ketika ini program selesai nantinya kita rapat forum kembali bagaimana caranya kita menjadi untuk mau kesimpulan sedikit Pak Ketua Pedoi itu tinggal di dalam bagaimana DP sistem kita atur pada dia begitu. Jadi bagaimana hari ini kalau kita membuat kesepakatan 2 program itu harus kita kerja karena DP Pedoi terada yang saya bilang tadi. Mungkin begitu Pak Bapak Ibu supaya kita mengerti. Ya, jangan pulang ke saya kita bertanya-tanya, bagaimana harus kerja begitu DP Pedoi terada. Kan begitu. Pasti itu pemikiran itu pasti dia keluar. DP Pedoi terhadap hitung kerja itu orang gila itu sebenarnya. Itu bukan itu. Dan masih untung lagi kita orang karena anggaran 60 sekian itu kita belum kasih pakai kerja. Kalau pakai kerja dia tak tambah lebih banyak lagi.
2 kali lipat, 60 tambah 60 120 juta. Begitu. Jadi hari ini saya pesarankan bahwa hari ini kita orang membuat sebuah kesepakatan bersama dan semua unsur kita orang kerja 2 item itu. Anggarannya bahannya itu dibantu oleh Pak Kades untuk melaksanakan untuk kita memperlancar kita untuk kegiatan 2 kegiatan itu. Jadi tinggal saja Pak Sek diminta kesepakatan yang dorang bagaimana, sepakat atau tidak, atau setuju atau tidak, itu tinggal itu saja yang kita bahas pria. Mungkin sementara itu dulu Pak Sek, makasih atas waktu. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua. Bagus, baik, sasaran. Saya apa yang disampaikan, ya ini jadi terang dan lebih jelas untuk forum yang ada. Jadi sebenarnya kita terus menarik kok kalau mana yang kita tahu kondisi yang ada ini kita terus menarik. Cuma itu tadi saya hanya pancing kalau ada yang bilang kalau saya cara kerja, coba silakan bisa ini kok kalau misalnya bagaimana forum dengan kondisi yang ada ya. Maksudnya kita mau gotong royong ini supaya mengurangi pembiayaan ya, partisipasi gotong royong supaya mengurangi biaya dari 2 fisik ini ya. Dan yang berkaitan dengan 2 fisik ini kalau memang itu material toko dan apa sih ya, dalam hal ini tidak siapa-siapa tapi Pak Kades sudah harus Siap bantulah. siap bantu dulu untuk penyelamatan ini ya. Siap rugi. Mungkin bantu doi atau seperti apa itu nanti belakang ya. Terhadap rugi. Jadi bagaimana ibu-ibu dan bapak kalau Silakan ganti. siap tenaga dan apa siap atau bagaimana? Siap. Ya. Siap tenaga untuk kita orang gotong royong ya, swadaya. Royong swadaya. Begitu ya? Begitu DP ya. Iya, memang yang pasti kita orang harap kalau ibu-ibu dan pulang sana apa mungkin Ibu pelaki. air ke ya angkat spesifik ke sana bisa ya itu begitu ya silakan bagaimana silakan ini kerja ini terhadap anggaran. Jadi kamu waktu kerja bagaimana biar di apa biar dimakan air minum apakah siapa yang sanggup, apakah masyarakat atau Cocok. itu saja. Oke. ya baik saya langsung tanggapi. Kita Soma ke sana berarti. Saya kira itu orang masing-masing ya, karena kalau harus kasih keluar lagi uang makan dan apa dari mana lagi ya. Jadi ya memang itu juga harus kita orang bahas dalam apa betul, harus kita bahas transparan toh. Jadi masalah makan saya kira itu begini dengan apa itu dong Bikin dari rumah sudah. bikin dari rumah mau hanya ikan goreng dengan sagus pangkal itu coba bapak masing-masing. Nanti pulang makan di rumah, air bawa ya. Semua ada di daerah sini apa. Ya, itu. Jadi kalau begitu keputusan sudah, apakah itu dapat bantu pasir masyarakat yang ngangkat atau bagaimana? Keputusan sudah. Kan sebenarnya harus yang tanggung. Jadi batu pasir ini, apakah masyarakat betul atau bagaimana? Keputusan sudah, kalau masyarakat atau Kalau masyarakat mau angkat batu juga itu agak susah. Kan ada trik. Pasir masih banyak. Iya. Kalau batu ini orang mungkin mau bicara di batu nanti bisa upayakan. Ya, baik. Jadi yang merupakan swadaya
itu Tenaga, tenaga kerja ya, ya, tenaga kerja, material. Dengan material. pasir Dan batu. Saya pengambil anggap dia ya. Pasal ini kan ada lama senadi untuk Sehingga dia itu sudah lah, saudara corak dia sudah cuma bakar kayu karung lah. dan ini saya saran ada teknis kerjaan juga. Jadi kalau teknis yang saya perlu ini kemungkinan untuk kalau sekarang terlalu ini kita minta nanti minta bakti sosial dari TNI. Nah, itu bagus. Kita paling siap untuk makanan. Artinya makan bersama. Kalau orang turun itu berarti pekerjaan itu untuk fondasi rapat itu 1 hari tuntas. Kalau orang itu kayaknya kan tidak bisa tuntas 1 hari. Kalau dengan orang kalau 20 orang 20 orang itu bisa tuntas 1 hari. Dan kita siapkan papan. Satu batalion. Kalau kemarin itu so tanya ke saya. Memang orang seulang-ulang minta ke Kades kalau ada kegiatan dalam desa itu masih orang membantu. Masih Kesempatan tuh ini juga tidak anu nih. Kemarin kami juga kalau itu kan berarti itu cuma siap kan makan makan banyak kemarin Jaya itu kan di Indonesia orang pakai sekitar 50 orang 100 orang kapal itu dulu. Bapak Ibu, ini tadi kita langsung masuk sama-sama kesepakatan ini tenaga kerja siap orang pembayung dengan pasir hari apa orang makan tuntas bisa tunda-tunda terlalu lama ya. kelas 1 kali selesai 1 orang 1 meter. Satu orang 1 meter. Yang kita bercampur apa kan 10 meter. Besok kita orang ke pasir sudah mungkin Masih kemarin bantu sudah bisa ini supaya udah lebih kenapa? Oh, ini. Pak Sek, saya sarankan bahwa kalaupun kita pakai itu saudara-saudara dari atas, saya sarankan DP bahan harus kita siap dulu. Karena dong nanti kalau turun, dong lipat terlalu kamu. Jadi DP bahan, DP pasir yang batu itu siapkan, baru dong tetapkan kita punya waktu hari apa. Supaya polling ke atas bilang hari ini ada bakti. dia material kasih siap Siap. dulu.